adalah makanan yang lezat, tapi kita nggak lagi ngomongin bebek karena gue jadi Donald Bebek. Bangsat, emang acara Brokot ini acara juga gue ngusulin, tapi gue kalah mulu. Selamat datang di Brokot. Gue Pangeran Syahan, ada Hanif Tamrin, ada Coach Justin, dan kita kedatangan satu tamu spesial yang tentu saja lebih menarik dipandang daripada kita bertiga. Siapa dia? Nanti kita lihat di segmen berikutnya. Nah, sekarang kita kedatangan tamu Anastasia Kosasi, tepuk tangan dulu. Hai semuanya. Tapi mohon maaf nih, gue sebelum episode ini jujur aja gue nggak tahu lo siapa. Iya nggak apa-apa. Jadi sama. Jadi bisa lo ceritain nggak sih lo siapa sih? Yeah. Aduh sebenarnya bingung juga ya kalau misalnya tiap orang nanya aku siapa gitu, bingung kadang. Karena artis bukan, dibilang content creator juga bukan, dibilang gamer juga bukan pro player. Jadi kayak bingung juga. Jadi kayak Influencer lah, Bang. Influencer, Public figure. public figure ya? internet personality. Iya, internet personality. Nah, itu kan yang paling tepat deh. Iya, internet personality. Sama dong kayak sebelah. Bedanya, sorry, kalau ini pemersatu bangsa. Iya. Ini memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa Memecah ini. belah bangsa. Ini terutama nih. Iya. Jadi tagline-nya emang Anas tuh mempersatukan kita, Pang. Katanya gitu. Untuk para cowok-cowok terutama. Kita Udah kan, lama kan kita undang kan? Udah lama ya? Udah lama kan, tapi iya. kan ini jadwalnya bentrok. Nggak Tadinya jadi. kita mau ini syuting, terus kitanya nggak bisa, lu pada nggak bisa, cancel. Dianya udah ada jadwal lain, terus dia ke Jepang. Korea. Korea. Terus pas balik, Ramadan. Kan nggak mungkin gitu ya collab sama dia di bulan Ramadan nih. Mohon Iya. maaf, ntar digeruduk sama FPI nih ya. Emangnya kenapa? Anjay. Kan dia pemersatu bangsa Siap. gitu kan ya. Dan sekarang baru ada waktunya, akhirnya kita collab juga sama Anas gitu. Welcome to The Brokot, Anastasia Kosasi. udah diundang. Dan cerita dikit dong, kan kamu kemarin katanya ke Korea. Ngapain di situ? Liburan? Emang ada kerjaan atau ngapain? Liburan aja sih. Soalnya kan kemarin ya kayak pas lebaran itu, pas puasa lebaran, itu kan semua job aku dipending ke bulan berikutnya kan. Tuh. Jadi aku off, bener-bener off. Jadi ya udah aku jalan-jalan aja sama mamaku. Korea. Berdua mama doang? Iya. Pacar nggak ikut? Enggak, lagi kerja. Tapi pacar bebe aja sama mamanya, satu frekuensi? Akur-akur aja sih. Oke. Tapi berarti open minded ya nyokap lu, mesti kalau punya pacar lo ikut buat liburan masih oke-oke aja? Oke sih, santai aja gitu. Iya. Lu dari roots keluarga apa sih? Maksudnya background keluarga lu Chinese atau apa gitu? Gimana secara culture-nya? Secara kebudayaan? Kalau gua kan nggak mungkin. Ini pertanyaan bodoh banget. Tar dulu. Kalau gua kan tiba-tiba nih ada mak gua nih. Mah, aku mau liburan ya sama pacar gua, mama. Nggak mungkin, mak gua masih. Oke. Nggak mungkin, Pang. Langsung biar orang-orang ada yang intervensi gitu. sebelah mak gua Anas. Langsung. Iya. Anis langsung ada. Tante janganlah, tante pasti gitu. Oke. Nggak mungkin. Nah, kalau dia kan mungkin beda. Jadi gue pengen tahu nih, Pak, gitu. Oke, jadi kan keluarga aku, mama papaku udah bercerai kan, jadi udah pisah rumah. Oke. Nah, kan aku tinggal sama mamaku. Nah, mamaku ini tuh emang nyantai gitu. Oke. Jadi papaku udah nggak ikutan lah, Nah. kan udah beda rumah kan. Jadi Oke. paling kalau mau izin ke mama, terus mama boleh-boleh aja sih. Chill. Dan Iya, aku dari keluarga Chinese Indo berarti. kamu lahir sini? Lahir Jakarta, Jakarta. iya. Tapi background berarti emang apa yang migrasi mainline China atau udah berapa generasi di sini? Kakek aku, kalau kakek dari papaku asli Cina. Oke. Iya. Tapi mama papaku udah Cina Jakarta. Oke, Cina Jakarta, Pak. Oh, jadi full Chinese? Full Chinese. Cina Jakarta. Iya. Ada Betawinya mungkin? Ada Kalau Sunda, Cina Jakarta. Sunda. Ada Sunda. Oh, Sunda, Pak. Kecil, dikit. Iya. Iya. Kalau Nggak- gua soalnya- nggak dikit sih, nenek aku tuh beneran Sunda. Sunda. Nggak ada Chinese-nya. Oh, jadi 25%? Iya. Iya. Cam- Ini kan komposisinya 25%. bagus. Ya, 25%. Komposisinya Benar-benar, bagus. Iya. 25%. Chinese dan Sunda dan ya. Tuh. Kalau dia kan Batak. Oke. Kalau dia kan Belanda. Kalau gua Padang. Oh, Gitu. Belanda. Jadi berarti Enggak, Chinese gue Belanda. Chinese. Chinese Surabaya. Gue pikir lu Belanda kok, Ceng. Iya. Enggak. Enggak lu Belanda loh. Enggak. Company Belanda. lu. Tapi tinggal di Cindo, Belanda. Cindo. Tinggal di Cindo. Belanda. Besar di Belanda. Oh, oke. Oke. Cindo, gitu. Cindo. Indo Belanda. Ya. Gimana? Jadi di Korea kemana aja gitu? Apakah ikutin hype-hype K-pop atau kamu Enggak emang sih. ini aja? Mamaku soalnya suka Korea. Oh. Jadi aku ke Korea. Terus di Korea cuman belanja, makan, gitu-gitu doang sih. Kamu pernah ke Jepang nggak? Belum, tapi aku nanti Belum. mau ke Jepang, aku pengen. Kamu lebih into Korea apa Jepang? Jepang. Culture. Jepang pasti kan? I thought Korea so. itu untuk gue kayak Jepang KW2. Lebih bagus apa lebih? Lebih bagus Jepang. Oh, lebih bagus Jepang. Jadi mirip-mirip tapi
Jepang wannabe lah, itu Korea. Oh my god. Tapi Korea tuh enaknya dia kalau jalan enak banget gitu ya. Gue pernah ke Korea, tapi Ini agak susah ngejual ke Korean Tourism Board nih kayak gini. Padahal mereka spending lumayan loh. Kalau Jepang udah nggak pernah spending, Nggak pernah spending di Indonesia. gue prefer ke Jepang. Iya, aku juga pengen ke Jepang sih. Kamu bucin nggak? Bucin. Bucin? Nah, kan udah 2 tahun nih ya sekarang Iya. ya kamu relationship-nya nih sama yang sekarang nih, pemain basket pacarnya. Oh, Iya. iya? Siapa? Patrick, Patrick Nicholas. Main di Dewa United. Dewa. Oh, oke. Kasih ini dong, masukan dong buat bucin baru. Iya! Masuk ya ini gua. dia lagi Gue bucin. juga kalau pacaran Oh iya, lama-lama baru, gitu. baru. Baru dia lagi. Dia, Karena gini. dia gonta-ganti pacar. Tar dulu. Ini yang lama. Sembarangan, ini sembarangan nih baru. Yang nih. paling lama. Jadi ini baru. Oh, baru. Ini Baru sembarangan, terjadi di pergaulan kita. Ada satu teman kita yang ngebatalin syuting gara-gara dia bucin. Nah ini nih. Nggak ada, itu nggak ada ya? Itu kagak ada tuh. Bisa. Ada. Ada. ini. Kok bisa, kok Dia bisa? sampai di live yang kapan ya? Dia sampai ngambek dia bilang, "Udah, Pange ganti aja sama Next Carlos." Dia bilang gitu. Gua nggak pernah ngebatalin syuting pacaran meeting, nggak pernah gue. Kok bisa sampai dibatalin? Enggak, dia personel lagi bucin. Enggak, masalahnya acara dia itu mendadak. Aduh sorry gue lagi di sini. Oh sorry. Padahal kita udah jauh-jauh hari take. Ya, Itu karena namanya bucin. force majeure. Iya, itulah karena bucin. Alasannya force majeure ya, sure. Ya itulah, ini kita emang suka ceng-cengan, jadi iya. Tasya jangan ini ya gitu. Nah, Nggak apa-apa. kita ngomongin tentang kriteria cowok, ada nggak kriteria ideal kamu? Gitu? Ada sih. Kayak gimana? Pemain basket? Enggak harus pemain basket. Apa tuh kriteria ideal seorang? Yang spesifik lah ya, yang kayak Yang kamu suka aja. Kalau setia gitu-gitu kan udah bare minimum, Iya, maksudnya iya. semua orang juga mau Standar, gitu iya. ya. Oh. Yang beda aja gitu ya, maksudnya nggak semua orang mau. Yang kamu suka aja. Oke. Kalau dari fisik sebenarnya nggak ada kriteria tertentu, cuman aku kurang suka kalau cowok yang cute gitu loh. Terlalu cute. Iya, yang kayak Terlalu good boy. bukan good boy sih, yang kayak mukanya cantik gitu loh. Oh, oke. Yang kayak K-pop idol kan ganteng, cuman cute gitu loh. Aku kurang suka yang Iya, cute. K-pop pakai. Agak kurang suka kayak Hanif gini, agak kurang suka berarti. Agak Cute enggak ya. Aku sukanya tuh yang kayak Emang gitu. enggak, maksudnya kan kayak Enggak, Enggak, itu tadi episode habis ini kan sebelum ini kan taping sama podcast selesai. Orang dia dari kita bertiga paling nomor 1 tuh paling mendingan Panji. Jadi dia yang suka yang manly gitu. Kalau gue Nggak, kan aku sukanya tuh yang kayak apa? Ya yang manly, tapi manly tuh banyak ya, bukan dari fisik doang. Kayak misalnya kayak emang dia tuh kayak orangnya yang kayak bisa diandalkan, kayak reliable gitu loh. Ya. Kan ya. dari awal nggak kelihatan dia. Oke, dia- kalau fisik ya. Kalau fisik mungkin aku suka yang lebih tua dari aku, itu udah pasti. Iya. Aku lebih suka. Sejauh apa ya 30 tahun gitu? 30 tahun gitu masih oke nggak? Oke sih sebenarnya. Oke, oh. Nggak, ini aku nggak tahu ya. Mungkin karena aku nggak ada gimana ngomongnya. Daddy issues tuh kayak figur ayahnya tuh kurang present Presence gitu, gitu, ya. ya. Jadi aku sukanya tuh yang kayak itu, yang kayak mungkin agak ke bapak-bapaan. Yang Gua- lebih tua jadi. Gue juga punya temen yang udah bapak-bapak, tapi nggak punya anak. Jadi menurut gue sih cocok mungkin kalau begitu. Nggak, tapi maksudnya kalian get the point kan gitu. Iya, iya, Kayak iya, aku iya. jadi sukanya tuh yang kayak Yang dependent. bapak-bapak aja gitu, kayak lebih tua atau mungkin yang enggak cute. That's gitu. why kenapa Anastasia datang ke podcast yang isinya bapak-bapak ini. Gue bingung. Nggak, tapi gara-gara Feeling gua bagus. Kayak gara-gara itu sih, gara-gara itu. Jadi aku kalau misalnya cari cowok tuh pasti yang kayak lebih tua, terus yang kayak ke bapak-bapakan gitu. Gitu sih, pokoknya tipe fisiknya bayangin aja bapak-bapak kayak gimana sih. dalam bayangan gue ya buncit dikit gitu kan. Iya, Gitu, pakai iya. batik. Pokoknya enggak yang kayak bocil-bocil gitu. Lebih dewasa lah. Ya, lebih dewasa. Fisiknya gitu lah. Oke. Nah, kalau kita biasanya kan kamu kan pasti kan banyak banget yang cowok-cowok yang berupaya untuk modusin kamu, gitu kan. Terutama mungkin tadi ada yang cowok-cowok yang agak kurang respectful gitu. Ya. Kita juga sempat tadi cerita soal DM dia yang banyak banget tupang gitu. Nah, tapi ada juga yang kamu respons tadinya dengan sosial media, pacarnya sekarang sendiri juga lewat kode-kodeannya lewat follow-followan dulu gitu kan. Nah, kamu bisa kasih ini nggak sih masukan kalau yang red flag itu kayak gimana, yang green flag itu kayak dari perspektif seorang seorang cewek kayak Anastasia. Oke. Yang red flag banget deh, gue nggak mau nih gitu.
Kalau red flag kasar udah pasti sih ya. Komen Kasar. tangan. Tapi kan nggak tahu dari awal ke depannya Iya. nih misalnya. Oh iya sih. Nah, Kalau yang awal-awal lah ya, yang maksudnya udah pasti kelihatan gitu. iya. Pas lagi PDKT kan kelihatan. Pas lagi tuh. PDKT. Ah. Jorok kali ya, joroknya yang jorok banget gitu. Yang kayak nggak sikat gigi. Nggak pakai Rexona. Oh iya nggak pakai Bisa aja tempin, bisa. Iya, Iya, Nggak nggak pakai pakai Rexona. Rexona. Udah BA levelnya, Benar, udah benar, kebanyakan benar. ya. Dulu gue inget awal-awal dia mana bisa jualan kayak gini kan. Masuk mulu kerjanya kan. Tapi kan deodoran Rexona kan emang penting kan. Iya, betul. apalagi suka Rexona is the best. Jadi lo nggak suka Yang cowok. main high school. Iya, betul. Ini padahal kagak ada loh, ini kagak ada nih. Jadi lo nggak suka cowok yang jorok. Yang nggak suka Iya, yang nggak jorok sikat gigi. maksudnya kan jorok kan kayak itu buat kebersihan diri sendiri juga ya. Lu Betul. pernah dating sama orang yang lo tau nggak sikat gigi pas datang ketemu sama lo? Pernah berarti kalau zaman ini. Untungnya nggak pernah, cuman pernah kenalan sama cowok. Kayak ada cowok deketin gitu. In real life nih. Terus pas ngedeketin bau badan banget sama bau mulut. Itu kan pasti kita langsung Ya kayak ilfeel. ilfil Itu lah walaupun kapan? mau ganteng. Dulu. Maksudnya masih sekolah SMA gitu. Iya. Jadi kayak kan Ya, kayak nggak usah cowok, cewek kalau gitu. Tapi gue juga cakep. males. iya. Tapi cowoknya cakep. Iya cakep, cuman pas dateng tuh kayak waduh. Nggak dulu, Bos. Ya, itu penting. Iya itu penting. Jadi kayak daripada yang misalnya ganteng banget tapi pas datang bau gitu kan kayak Tapi lo bilang nggak sama dia kalau lo bau gitu? enggak sih, kan nggak enak juga ya. Cuman kayak Takut ya menjauh aja menyakiti. gitu. Iya sebenarnya nggak perlu bilang, lo cuma kayak tapi bisa gitu kan? Gue pernah nonton YouTube, cowok sama cewek dibilang lu bau badan, dibunuh itu cewek. Dimutilasi. Dimutilasi. Iya, anjir, dimutilasi. Nggak, Hanya gua karena bilang lu bau badan. Iya, gue pernah baca terakhir tuh ada PSK dibunuh. Iya, Gara-gara ya itu. pelanggannya sakit hati dibilang bawa badan pas lagi Iya berhubungan. serem banget. Jadi udah Dibunuh. Bunuh coy. Gila, sekarang banget. parah banget, Bang. Gitu. Ngeri Tapi kalau nih mohon maaf nih, karena gue orang Padang ya. Iya. Ya kalau orang Padang kan terkenal dengan perhitungannya, gitu kan. Oke. Biasanya gitu dong. Ya. Nah, Padang atau Yahudi? Iya, 11-12. Padang gitu biasanya tuh. Nah, kalau misalnya kayak situasinya lo first date, terus cowoknya minta split bill. Split bill. Anjay. First Good date Dutch. nih. Nah, tuh red flag apa green flag menurut lo? Biasa aja sih. Karena Nggak masalah buat kamu. nggak masalah karena kan first date kita belum tahu nih kita apa statusnya gitu. Jadi kayak malah aku lebih tenang split bill soalnya aku jadi kayak I don't owe him anything gitu loh. Iya, nggak utang budi gitu. Iya, ya. jadi kalau Iya. misalnya pas PDKT di tengah-tengah aku ngerasa nggak cocok sama dia, aku mau udahan ya kita udahan, dia jadi kayak ya udah I don't owe you anything gitu loh. Kayak karena selama ini gue jalan juga Bagus, gue bagus. bayar sendiri. Harus begitu. Iya, itu sih. Lu tau nggak ada orang yang pacaran, putus nih. Nih rame nih di TikTok nih. Pacaran putus. Dihitungin ya? Dihitungin anjir. Oh iya, itu parah banget sih. Makan selama ini dihitungin. Gue kenal beberapa yang begitu. Bahkan gue nggak boleh sebut namanya. Itu public figure. Ah, serius Begitu, lu? ya. Kayak aqua ditagihin gitu. Ditagih. Jadi dia minta Kalau duitnya itu balik gitu. too much Iya. sih. Minta duitnya balik. Terus tau nggak lu? Ada yang terkenal ini viral banget. Sampai terakhir ada tulisannya, kalau parkir nggak usah dihitung, on me aja. Buset. Ini cowoknya nih. Jadi tuh ya, cuman mie gacoan lah 100.000 gitu. Dia minta balik 50.000. Parkirnya gue aja. Seolah-olah, gue nggak perhitungan anjir, gue bayar parkir. Parkir 5.000. 5.000 gue Itu aja. dibalikin nggak duit sama ceweknya? Ditransfer dilebihin sama ceweknya. Iya lah. Dilebihin. Sisanya buat lo aja kayaknya anjir. Tapi itu parah banget sih. Tapi mantannya temen aku juga kayak gitu dulu. Jadi kayak aqua nih 3.000, 1.500, 1.500. Daripada kayak gitu mending gantian aja gak sih? Nih gue beliin Iya, aqua, nanti betul. next lu beliin aqua. Gak sih kalau itu kan pusing ya. Gue ya, sekere-kerenya gue, selalu gue bayarin orang. Atau cewek, atau cowok. Kalau bisa gue bayarin. Karena ya itu, gue nggak mau utang budi. Iya benar-benar. Sekere-kerenya gue loh. Ya itu sih gue mengkonfirmasi. Benar-benar, tapi setuju sih. Soalnya kalau misalnya, apalagi kalau kayak lagi deket sama orang ya, kalau kita dibayarin dia tuh nanti kayak kalau misalnya kita gak cocok sama dia, pasti kita ada beban kayak buat ngejauhin dia gitu loh. Kayak aduh tapi dia selama ini udah bayarin gue banyak lagi gitu. Menjadi utang budi. Itu sih aku personal kayak gitu sih. Ya. Itulah bedanya orang biasa sama politisi, bro. Iya. Politisi kalau biar datang, semuanya lempar kartu semuanya. Rebutan Lempar bayar. kartu, yang paling jago soalnya kan. Iya. Gitu, itu bedanya. Tapi kalau misalnya bener sih, tapi kalau gue nih, first date bayarin apa enggak? Menurut gue gesturnya harus
harus dimulai cowok duluan. Iya, betul. Perkara nanti ceweknya ngotot, enggak usah split aja urusan ntar. Iya. Urusan ntar. Iya, Tapi betul, guys harus betul. bayar duluan lah, gengsi banget. Betul. Tapi tergantung nggak sih kalau misalnya cowoknya yang ngajak ke tempat mahal nih, misalnya kayak, kita makan di restoran ini yuk, fine dining misalnya. Kita sebenarnya nggak mau, kayak, aduh, males lah, tapi dia kayak, ayo nggak apa-apa. Itu menurut aku dia bayar nggak apa-apa. Karena kan dia yang emang insist kita buat ikut dia ke sini kan. Tapi kalau misalnya kayak kita nonton yuk, oke nonton kan cuma berapa, jadi kayak ganti-gantian gitu. Nanti makan gue yang bayar. Menurut gue mah enggak ya, menurut gue tetep sih. Gue Tetep ya? jujur tetap cowok. Tetep ya? Gue selalu begitu. Kalau misalnya ceweknya, ya apa namanya gantian, gue aja nggak apa-apa juga, gitu nggak apa-apa juga. Tapi kan lucu juga bro, ayo kita makan solaria gitu kan, nasi goreng spesial. Gitu kan. Ya nggak split lah Punya gantian. berapa? Gue kayak come on man. Kalau kayak sore Ya kayak kalau gantian aja. mungkin nggak mungkin cowoknya 10 kali, ceweknya sekali itu masih oke lah. Iya. Gitu. Cuman nggak gantian juga. Iya gantian kayak ya udah Karena saya menurut gue aja. kalau lo udah ngajak orang pergi, dan ini sebenarnya bukan ini juga ya, bukan soal cowok sama cewek doang, lo ngajak orang pergi gitu. Iya. Dan lo tahu lo punya interest di situ gitu, karena pasti lo harus ini lah. Iya. Paling enggak lo first gesture lo yang bikin. Lo yang mulai. Itu menurut gue etika ya. Basic banget sih itu. Iya, itu basic Itu banget. common sense. Jadi bukan masalah jumlahnya atau uang lu punya nggak punya duit kalau ngajak. Gue dulu Tapi- pernah diajak cewek gue, dulu waktu gue di Belanda. Gue nggak punya mahasiswa, nggak punya duit. Iya. Terus dia bilang, gue bayarin. Jadi kita makan yang agak fancy lah. Makan kapsalon nih. Belum ada waktu itu. Gue nggak nyaman aja. Gue nggak nyaman kalau cewek bayarin. Nah kalau aku nggak nyaman kalau misalnya belum pacaran tapi dibayarin terus. Nggak, ini udah pacaran. Oh udah pacaran. Tapi gue nggak nyaman aja dibayarin cewek. Tapi bener sih kalau menurut Anastasia gue lihat-lihat, dia mikirnya kan kayak I owe you nothing gitu kan. Iya Iya. jadi kayak kalau misalnya kalau lagi PDKT nih terus udah nggak cocok ya, kalau aku mau cabut ya juga nggak ada rasa beban gitu loh. Jadi kayak bye. Which is good. Itu attitude yang bener ya. Personalnya lebih ke gitu sih, bukan masalah jumlah atau gimana. Kalau misalnya yang suka flexing misalnya. Jadi flexingnya tuh nggak yang obvious kayak Humble brag. ya gitulah. Ya kalau aku dengerin aja sih. Oke. Didengerin Jadi, doang oh, gitu ya. iya. Oh, iya. Oke. Oke gitu. Paling gitu sih. Tapi kalau nggak red flag buat kamu. dibilang red flag sih bukan yang red flag banget ya. Masih oke lah ya. Masih oke lah, asal nggak bohong ya. Sama Maksudnya jangan dia ngada-ngada nih, gue punya duit segini, tapi padahal nggak gitu. Oke. Cuman mungkin dia emang proud sama dirinya sendiri ya. Cuman over proud kan kadang kalau misalnya dia terlalu itu kan nanti itu juga ya bisa blunder. Cuman nggak apa-apa sih selama nggak annoying banget gitu loh. Yang kayak misalnya tiap ketemu ngomonginnya itu lagi, kayak nggak ada topik lain, itu baru kayak red flag sih. Cuman kalau kayak sekali-kali nggak apa-apa lah. Oke, ini juga ternyata dia setelah diulik sama tim kreatif pekerja keras, Pak. Jadi pernah jualan kaos-kaos juga, terus dia juga selebgram, terus dia juga pernah live, karena gue kan ngurusin live tapi jualan gitu sebelumnya, tapi dia juga pernah live tapi konten gitu. Berarti ini orang emang pekerja keras nih, Pak. Apa yang membuat lo punya drive itu, pengen Gua tahu. apa? Chinese man. Nah, yoi. Sesama Chinese bekerja keras semua. Karena dulu tuh pas kuliah aku udah nggak dikasih uang jajan, jadi aku nyoba-nyoba nge-live, terus kayak nyoba-nyoba jualan. Jadi kayak gara-gara udah keseringan nyari duit sendiri, jadi ya kayak itu aja sih, kebiasaan aja sih. Lo kalau boleh tahu, lo kelahiran tahun berapa ya? 2002. Wih, hustler banget ya. Iya. Tapi kan zaman sekarang soalnya kayak emang lebih mudah gak sih? Dipermudah gitu kalau mau cari duit. Maksudnya kayak bisa adalah. Semua orang bisa nyari duit sih. Iya, Nyari nggak kayak duit. dulu gitu. Jadi Iya, kayak, baik yang muda maupun yang tua juga bisa Iya, nyari duit ya, bisa. live bisa. Jago lagi. Jago. Banyak lagi duitnya. Termahal ya, sobat termahal di Indonesia. Iya. Jadi memang mendemokratisasi semua umur. Iya. Semua umur ya, bisa. iya jadi kan terus mikirnya kayak easy money juga ya. Jadi kayak ya udah coba-coba aja nih, cuman kayak iseng-iseng terus kayak ya udah. Lo dulu kuliah jurusan apa? International business. Wih, cocok. Dibisnisin, Pang. Jadinya. Apa? Di bisnis sih, di bisnis. Dibisnisin gitu. Papaku soalnya juga bisnis. Dia kayak jualan bahan bangunan gitu. Nah, terus kan dari situ kan aku juga suka bantu dia ya, kayak jaga toko gitu-gitu. Jadi aku udah kenal gitu, udah tau lah duit-duit gitu. Dari kecil udah dicuci Iya. otak. Iya. Chinese biasanya gitu. Sama Udah- gue juga udah- dari udah kecil kan. udah dicuci otak. Udah tau harga semen berapa satu sak gitu kan. Nah. Jadi kayak, oh oke. Jadi kayak, oh duit kayak gini. Jadi udah ngerti gitu.
Ya, dan kamu juga terkenal dengan katanya kesukanya kepada anime gitu. Ya, Nah, itu kalau bisa dikategorikan, kira-kira karakter apa yang cocok di kita bertiga? Coach Justin terutama. oke. Kenapa harus gue dong? Iya, lu kan ini dia dari dia, anime. Lu baca nggak sih, Bang, anime? Nonton gitu? Manga. Manga. Baca. Apa lu baca apa? Selain yang basic-basic ya kan, kalau umuran kita kan apa sih Dragon Ball, Kung Fu Boy. One Piece. One Piece gue nggak baca. Anjing, lu nggak baca One Piece, Bang? Nggak baca. One Piece seru padahal. Gila. Semua orang ngomongin tapi gue nggak baca. Gue capek baca apa, lihat gambar capek gue. One Piece. Anime itu komik kan? Komik. Anime Iya. itu kartunnya. Kartunnya. Ini. Kalau komiknya manga. Mangga. Apa kira-kira dari yang cocok buat Coach Justin? Apa ini physically atau overall? Apa karakter? Apa aja atau gitu apa ya? aja yang cocok buat dia lah, karakternya atau ininya gitu. Misalnya kalau mungkin ya siapa ya kalau di Sanji gitu misalnya kalau di One Piece Oh, oke, gitu. oke. Ini kan dia perlente. Kalau Sanji kan perlente dan ladies man gitu kan. Iya, iya, Anjay. iya. Kalau Coach Justin, siapa tuh namanya? Kalau Lu sebut aja, gue nggak tahu anyway. nggak tahu juga ya, Dia nggak tahu. nggak tahu tapi mirip itu tahu. Tahu itu gak Kizaru, Nggak tahu gue. Kizaru tuh apa? One Piece. Oh, One Piece. Oh, Kizaru gua tahu Kizaru. Ayo. Gua Mirip ya. nggak sih? Nah, ini anjay. Mirip Kayak auranya juga mirip gitu. Ya kan? mirip anjing. Ya mirip kan? Kayak auranya mirip gitu sumpah. Mirip gak sih? Banyak sih yang ngomong kayak gitu. Iya. Banyak gue suka lihat di Twitter banyak yang nyamain emang. Oh sumpah. Apalagi Mirip, sekarang mirip, pakai mirip, kacamata kuning anjing. Bener. mirip banget sumpah. Terus kayak auranya, kayak pembawaannya juga mirip sumpah kalau Anjing, kalian nonton. Kizaru anjing Ini bener-bener. sosok apa? Sosok antagonis? Dia kayak bukan dibilang antagonis bukan antagonis sih. Jadi dia tuh kayak petinggi marin gitu loh. marin. Dia tuh kayak tapi nanti Angkatan spoiler. laut, Iya, angkatan laut. Kayak Jadi kan jabatannya bajak tinggi. laut itu lawannya angkatan laut kecil. Iya, angkatan laut. Oh, dia good side jadi. Sebenarnya dia baik, cuman dia kayak undercover. Bukan baik, Coach. One Piece itu protagonisnya bajak laut. Iya. Iya, benar. Gak ngerti. Gue suka banget kalau dia nggak ngerti. Tapi dia jago kekuatannya Iya, cahaya dia gitu. kekuatannya bagus. Iya, bagus. iya. OP dia sama Kizaru. dengan OP. Iya. Mirip. Kalau Pange, Mirip sekilas mirip itu. Siapa namanya? Di One Piece aja nih atau Ini anime? yang bebas yang mana aja? Mirip Zoro. Anjay Zoro. Zoro tuh Kayak- yang ini Zoro ya? terkenal Kayak anjir Kuko tuh. gitu. Iya tuh. Rambutnya juga mirip. Oh, bagus, keren. Bagus, keren. Kayak pembawaannya gitu yang kayak Ya lu samurai ya, Pak. Pange emang suka membelah asumsi-asumsi dari orang-orang yang tidak percaya dengan ini kesepahaman yang sama. Anjay. Ini masuknya main karakter soalnya sih. Iya, Zoro itu. main Gue nggak pernah karakter. lihat ini. Dia ini. Pasti pernah lihat. Iya. Gue taunya yang apa rusak tuh. Tahu nggak? Chopper. Chopper itu ya. Chopper. Tuh. kalau Hanif mirip siapa? Mirip. Yang paling parah deh. Gak ada yang boleh. Oh, gue tahu tuh ada tuh mirip kayak dia di Mirip One Piece juga. Frankie. Anjing Frankie. Itu Kayak sama kayak yang gue tahu. lucu tuh, gitu, Bang. lucu. Kayak lucu gitu, kayak lucu gitu. Yang kayak lucu. Emang lucu sih dia. Iya. Ngeselin tapi. Anjing pakai kolor doang masalahnya. Dia tuh kemana-mana pakai kolor. Oh iya, pakai kolor doang. Wih, kostum buat berikutnya gitu kali ya dia. Anjing ngasih ide. Gue udah pernah jadi ini suster ngesot anjir. Ya. Dan apalagi nih selain anime dari banyak sekali pengikut di sosial media, apa project-project atau cita-cita yang Tasya belum kesampaian yang pengen ditekuni? Misalnya jadi pandit bola mungkin. Enggak sih, nggak ngerti bola juga, nggak ngerti banget. Sportcaster kan banyak sportcaster yang ini mah yang sebenarnya nggak ngerti bola tapi dia jadi sportcaster. Oh, belajar Yang gitu ya? cewek-cewek iya. Kayak siapa tuh, Bro? Banyak bro. Banyak bro. Half time nyontek dulu kan. Mas ini gimana mas gitu. Pengen itu aja sih, kalau misalnya udah gak jadi internet personality, pengen punya bisnis aja sih. Nah, ini berarti Bisnis apa? Bisnis
Kalau yang realistis ngelanjutin bisnis bapak ya. Kalau yang realistis. Iya, iya. Cuman kalau Udah bagus lah, udah punya nama, udah punya klien. iya maksudnya kan tinggal ngelanjutin Iya. kan. Tapi kalau nggak realistis mungkin yang kayak bisnis-bisnis hobi gitu kali ya. Kayak pet gitu atau apa? Yang kayak kan aku suka kayak Jepang-Jepang gitu, mungkin yang kayak berbau ke situ hobby shop atau apa. Gue pikir, kalau nggak sih di BSD tuh buat pet shop banyak banget. BSD. BSD. Iya, banyak Karena banget. kita geng BSD nih. Yoi. Iya, tuh pet shop banyak banget. Pak. Lu juga punya rumah BSD kan? Iya. BSD. Cuman si anjing nggak mau di BSD nih. Jauh gila. Ya, lu kan punya rumah, Bambang di Pak- BSD. 2 bulan sekali gue ke Padahal BSD. BSD itu Sumpah lama banget. Padahal BSD itu menurut gue cocok banget jadi rumah pensiunan. Tapi kan? lewat tol baru cepet gak sih? Rumah pensiunan. Gue beli gedung anjir di situ. 3 lantai, 14 studio. Tinggal milih studio yang mana. Si anjing nggak mau siaran di situ, nggak ngerti gue. Ya, dan karena tadi udah diulik seorang Anastasia Kosasi, kita akan lihat seperti apa karakter seorang Anastasia Kosasi kalau misalnya makan makanan. Makanan-makanan yang aneh yang kita siapkan. Yang pasti minuman yang aneh. Kalau makanan mah, hari ini temanya adalah tema company. Ya, kita akan langsung cek di segmen Ngunyah. Ya, kita kembali lagi di segmen Ngunyah. Di mana kali ini, Pang, biasanya kita yang mengindonesiakan seorang Coach Justin. Hari ini kita yang di VOC-kan oleh seorang Coach Justin. Karena kita mau nyobain makanan Belanda, Nah, makanan company. Makanan company. Ini makanan nggak enak yang membuat mereka datang ke Nusantara mencari rempah-rempah zaman dulu. Emang nih. Karena dulu nggak ada rempah-rempah, kurang spice, makanannya kurang kaya cita rasanya, jadi mereka datang ke sini. Enggak. Jadi kita Nggak, akan nggak, mencoba, kita akan mencoba makanan yang membuat dendels gusar. Jadi itu ternyata awal dari invasi-invasi ini karena makanannya nggak enak ya? Makanan nggak enak. Iya. Berarti kita lihat seburuk apa. Seburuk apa? Kalau ini dibandingin sama dendeng batoko, jauh banget ini. Enggak, bentar. Gue koreksi sedikit. Jadi memang makanan Indonesia, bukan hanya Indonesia, Thailand juga, itu penuh dengan bumbu. Tapi kalau makanan Eropa, terutama Belanda, itu sedikit bumbu, tapi lu rasa khasnya, bahan dasarnya kayak dagingnya lo rasa, sosisnya, kentangnya. Jadi lo bisa menikmati. Different cake, nggak bisa lo bandingin. Bisa lah, bisa. Nggak bisa lah. Lo kalau lapar nih, lo kalau lapar nih, bro, lo dikasih makanan Belanda whatever it is, Makan. gitu ya. Atau makanan Padang, Ya, Padang. ada gila. Gua Dendeng batoko pride, Gue, gila lu. ya lu tahu sendiri, gue kurang suka sama makanan Padang. Tapi kalau gue ke Belanda, wah gue selalu makan Belanda. Gue semalam ada meeting sama Koci di restoran yang punya orang Belgian Belgia. and French. Anjay. Tau nggak dipesan apa? Apa? Nasi campur. Karena gue kan jarang makan nasi di rumah. Oke. Jadi gue itu beli beras itu yang 5 kiloan, Ya. yang segini lah. Itu sebulan. Sebulan habisnya. Karena kenapa? Karena dia makan makanan Belanda. Makanan Ini makanan Belanda yang mau kita makanan lihat yang nih. kayak mau kita coba. Gue lebih, justru di rumah Stogo itu selalu ada bucket roti panjang itu, Ya. selalu ada di freezer. Oke. Itu buat lo pakai mungkin orang. Anas, kalau preferensinya Makanan Anastasia. Iya, Anastasia. Iya, gue manggilnya Anas gitu. Kalau Anas ini lebih suka makanan lokal atau Chinese food atau makanan Eropa. Padang atau Eropa? Preferensi kamu? Apa aja sih yang penting enggak yang goreng-goreng banget. Oh, Ya sih. Yang Makanan banyak sehat, Pak. gulanya. Gak goreng-goreng tuh biar nggak apa? Biar nggak ganggu tenggorokan, biar nggak buat nambah kesehatan kalori. aja sih. Buat kesehatan. Oh, ini berarti golongan yang sangat-sangat concern sama healthy food. Nggak mau Iya. goreng-gorengan ya? Iya, kalau kita kan gorengan banget, Bang. Iya sih. Iya. Iya sih. Cocok sama Koci sebenarnya. Iya. Apaan itu gorengan? Oke, kita cobain. Ini apa nih? Kita makanannya dari Amsterdam. Amsterdam. Jadi mungkin kayak Amsterdam ya sebenarnya, tapi disingkat-singkat gitu. Dan hari ini kita akan nyobain ini apa dulu nih? Kapsalon Kapsalon. yang ada nasinya. Oke, ada nasinya. Oke, kita coba ya. Kita Gue coba. udah ngeliat, gue udah tahu ini, baru gue lihat. Nih, coba lu buka dulu dan lu kasih apa nih? Ini dari bentukannya gue liatin ya. Tuh. Kayak gini. Gimana, Nas? Kalau dari komposisi ada nasi, ada ini apa? Ini nih? apa sih? Ini sayur ya? Ini daging apa? Ada basmati rice, lettuce salad, chicken, tat, and cheddar cheese. Lettuce salad sama chicken. Ya, sama cheddar cheese. Cheddar cheese. Tuh. Emang nasi sama keju juga, Pang?
Kapsalon tuh bukannya kentang doang, Coach? Oke, ini gue jelasin. Ini totally wrong. Oke. Oke. The real kapsalon itu pakai french fries, bukan nasi. Oh, ini untuk melokalkan lidah. Ya, bentar, Ya. bentar. Sini pakai sayur yang direbus, di sana pakai salad. Oke. Oke. Kedua, dagingnya ini ada ayam atau apa? Ayam apalah di sini. Setelah itu pakai shawarma. Suarma. Shawarma itu coba lu jelasin. Daging kebab kan? Ya, daging Coba kebab. dijelasin. Itu nggak tahu shawarma, coba lu jelasin. Daging kebab. Daging kebab kan? Shawarma kan? Iya, kayak Daging kebab. giling gitu kan? Daging Yang giling. dipotong-potong gitu. Oh, yang di oke. Iya, daging giling, french fries, daging giling, salad dikasih saus atasnya. Sayurnya diganti, dagingnya diganti, french fries-nya diganti. Jadi kapsalon apanya ini? Kapsalon. Apa kapsalonnya ini? Nggak apa-apa. Ini tetap kita anggap sebagai makanan company ya, Bang ya? Enggak ada. Di Belanda nggak ada makanan ginian. Enggak, gue juga setahu gue kapsalon tuh kentang isi ya. Iya, Kentang. french fries. Kentang. Sama iya. shawarma sama salad Iya, dikasih iya, banyak saus di atasnya. Saus putih lah, garlic Gue saus. baru tau kapsalon entah kayak nasi sih. Wah, gua paham kalau Ya ini mah ngawur ini. Ah, Cobain ya guys. hah? 78.000. Kan. 78.000. Mohon maaf nih, pecel ayam yang di pinggir jalan 15.000 dulu di Bandung gua. Kalau top pecel telur. Pecel telur gua masih ngalamin 5.000. Nggak, yang bahaya kan orang kira kapsalon itu kayak begini. Terus mereka ke Belanda mau pesen nasi, pesen kapsalon ternyata beda banget kan. Oke. 78.000 ini. Ada pakai kentang nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Emang ada, kayak Coach. gini aja. Emang nasi. Kayak dia nyesuaiin lidah orang Indo ya. Di restorannya aja jual Padang style sandwich. Fusion. Di restorannya jual Padang style sandwich. Iya, padahal dia brandingannya kan restoran Belanda. Jadi ada lokalnya gitu. Nggak ada Belanda ini mah. Tapi ini cocok loh sama gua. Enak ya? Ini lumayan bisa dimakan. Ini cocok loh sama gua. Ini lumayan bisa dimakan. Gue juga rasanya lumayan, tapi ini bukan kapsalon. That's the point. Ngerti nggak? Gua nggak Jadi bukan ini nggak enak, enggak. Ini Tapi different bukan dish. kapsalon. against the idea of the whole dishes. Jadi kayak kombinasi dari ayam ini dan ada kejunya sama sayurnya somehow works, Bang, menurut gua. Cuman Cukup oke. gue menyoroti dari masalah fundamental, Nah, eksistensial. iya. Nah, Ketika itu. kapsalon itu adalah kentang sama daging, lo ganti kentangnya pakai nasi itu masih kapsalon nggak? Sampai kayak misalnya nih, Enggak. contoh misalnya nih ya, Nah, burger, nah. tapi nggak ada rotinya, ya kan? Lo ganti pakai kerupuk misalnya, itu masih burger nggak? Iya kan? Bener sih. Iya kan? Karena gua nggak pernah nyobain kapsalon sebelumnya. Ini pertama gua pakai yang modifikasi ini. Ini bukan experience yang jelek buat gua. Cukup oke lah. Karena nggak ada yang Ini untuk gue emang bisa dimakan. Dalam arti rasanya lumayan lah, acceptable. ya, Tapi sekali lagi ini bukan kapsalon. Nggak ada kapsalonnya. gimana, Nas? Kamu sebagai cewek yang suka healthy food dikasih dish kayak gini, kamu udah pernah makan kapsalon belum? Belum, ini pertama kali juga. Tuh. Cuman ini kalau misalnya kata Coach Justin kapsalon yang asli nggak kayak gini, berarti ini kayak whole different dishes gak sih? Iya. Iya, whole different dishes. Karena tiga-tiganya ingredientnya tuh beda. Tapi kalau kamu dibilangin sama Coach Justin, ini tuh kapsalon, kamu percaya kan? Pasti? Percaya aja. Sama Coach mah. Ya, gue harus jujur. Lu gimana, Bang? Ya, rasanya sih lumayan. Kalau lapar sih gue habisin juga pasti, tapi Ya betul. Kalau lapar gue habisin, betul. tapi lagi-lagi gitu. Kalau gue sih ya, nasi pakai ayam pakai sayur banyak opsi lain. Terus Iya. harganya 75.000 ya? Harganya 75.000, 78, gua koreksi. 78.000 78.000. di pasar baru lagi tempatnya. Iya. Banyak rice bowl deket bro. Iya, Iya Kak. kan, harganya lebih murah juga lebih. Iya, menurut gue sih Iya, ini cuma kayak ayam sama sayur gitu ya? ayam sama sayur. Iya. Cuman mungkin orang pikirin dari Belanda, orang mungkin mau coba-coba. Iya. Tapi this is, this is fake. Ini bukan Belanda, ini bukan kapsalon. Dulu sama kayak kalau lo ke Amerika gitu terus lo nemu restoran Indonesia dikasih sate sama gado-gado lo juga makan ini bukan sate sama gado-gado kan sama Iya. lah kurang lebih lah. Enggak, tapi ini ingredientnya udah beda. Lu makan burger di mana-mana burger ya roti, daging, entah isinya apa-apa, tapi tetap main ingredient itu bener.
Kalau ini udah tiga-tiganya dirubah gitu. Ngerti Ini nggak? nasi ayam nggak sih? Jadi kan lucu gitu. Iya, nasi ayam sih, nasi ayam keju. Gue Nasi ayam keju. gue makan gado-gado di Spanyol. Tau nggak gado-gadonya datangnya gimana? Sayur, bumbu kacang di Sayur rebus. sayur rebus, bumbu kacangnya dicocol tapi. Dicocol. Ya maksud gue sama kan, Abomination kan, itu kan ngaco kan, ini sama, ngaconya sama menurut gue. Tapi ya lumayan lah, kalau lapar. Oke, kita mulai dengan Anastasia Kosasih. Memberikan nilai berapa untuk Kapsalon ala-ala ini? Overall ya sama harga gitu-gitu. Kayaknya kalau sama harga, kayaknya aku nggak beli sih. Nggak dibeli bahkan aja. Enggak, karena ini Nggak kayak, di-consider. kalau misalnya aku udah tau makanannya kayak nasi ayam sayur, itu kayak aku bisa buat di rumah gitu. Iya. Sama beli yang opsi lain ya, kayak pecel Ya, ayam mungkin kayak kayak- gua. Dengan Ya, harga rice segitu bisa mending beli yang lain. Iya, bisa beli yang lain. Benar. Rasanya Jadi, gimana? rasanya standar sih. Kalau kasih nilai berapa? 3, 4. 3, 4. Iya, sama harga 3 atau 4. 3 atau 4. Gue Pang. 5 sih gue. 5 lu. 5. Udah Ini- mempertimbangkan faktor harga juga? Faktor harga juga, faktor rasa dan juga keunikan makanannya ya. Oh ya. Lo, ini bukan makanan yang akan bikin lo ngidam sih menurut gue. Iya. Iya, itu Benar, kayak benar, kalau benar. kita lapar aja ya. Iya, iya. Sama- Nggak, kalau lo sama lapar sekali. juga ada opsi lain, lo pasti ada opsi lain. Iya. Gitu. Kecuali semua pada tutup lo kan, di odol buka ini doang. Iya, iya. Apa boleh buat? Enak juga. Iya, Enak iya, juga. iya, apa boleh buat? Ini by the way makanan Belanda datang sendiri apa memencang sekutu deh? Datang lewat Gojek. Nggak ngerti, nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak sekolah di Indonesia. Nggak sekolah di Indonesia dia. ngerti, Nggak ngerti, nyampe, nggak ngerti, nyampe. nggak nyampe. Jokesnya nggak nyampe. Iya, iya. Berarti lo 5 ya? Gimana gue? Oke, gue dulu nih, gue dulu. Ini nggak jelek sama sekali. Kalau lo emang pengen nyoba makanan fusion gitu, ini oke lah menurut gue. Jadi gue akan kasih nilai 6. Karena mostly ingredients-nya tuh cukup menyehatkan. Ayamnya kayaknya cukup sehat. Ini juga berasnya pakai basmati kan. Terus ada sayuran gitu. Ada kejunya. Jadi sebenarnya ini oke lah kata gue. Tapi kalau mempertimbangkan faktor harga dan keunikan traditional Indonesian dish kayak pecel ayam yang dicocol garuk-garuk pantat mamangnya gitu, yang bikin enak gitu ya. Ini kayaknya nanti Bangsat lu. spesifik kan ya. Karena gue dulu gitu, Pang, gitu. Zaman-zaman gue SMA gitu. Jadi kayaknya gue kalau mempertimbangkan faktor harga kayaknya gue cuman kasih nilai sama kayak Anas tadi. 3 atau 4 gitu. Ya, gue sama lah dia. Gue udah tahu tapi kalau coach nilai berapa gue udah tahu sih. Ya. Berapa? Berapa coach? Ya ini bukan kapsalon untuk gue. Oh. Ini nasi ayam plus keju. Dan bener, kalau nggak ada opsi lain, lapar, ya pasti gue makan. Tapi kalau ada opsi, kalau suruh milih, ya enggak lah. Lo lebih milih ini apa nasi Padang? Jelas nasi Padang. Oh, dia mulai convert, Pang. Iya. Enggak. Tapi kalau suruh pilih nasi Padang, jelas nasi Padang. Karena kombinasinya nasi nggak bisa lo campur-campur kayak begini, nggak cocok kalau gue bilang. Walaupun dilihat rasa sayurnya, rasa ayamnya, masih oke gitu. Ini gue kasih, apalagi dengan harga segitu. Ya. 3. Oke, sama nih. Berarti semuanya Pangnya kasih nilai paling tinggi. Ya, Pangnya Bang Baik dia. Gue ketinggian kasih nilai ya. Concern. Oke, kita ke Power Cheese. Wafer cheese, let's go. Ada berapa? Cuman itu doang. Satu aja deh. Ya, oke. Yuk, mana? Mana Power Cheese? Ini. Oh, itu. Oh. Ini tinggal coba satu Kalau Power Cheese apa? Power Cheese itu kan orang harusnya tahu ya. Lo tahu kan berdua? Enggak, Power gue Cheese. nggak tahu. Enggak, Kue- nggak tahu. kue- Taunya bitterballen Kue doang. cubit Belanda. Iya nggak coach? Oh. Tapi Power Cheese itu enak. Enaknya kalau ini nggak ada garam. Kalau panas kan? Kalau Ada panas. kasih mentega. Betul. Iya. Tapi ini mirip sama yang di Belanda bentuknya. Iya. Pakai tangan aja. Iya. Basically kue cubit sih. Kue cubit tapi harus lu cocol. Cocol ke sini terus cocol ke Sebenarnya gula. makannya pakai garpu kan coach harusnya. Iya. Iya. Itu maple syrup apa mentega? Mentega ya? Mentega. Mentega. Oh, oke. Jadi satu orang ambil satu aja ya. Ya. Oke. Gak ada setengah matang ya? Cubitnya setengah Kue matang. cubit. Ada Tam. Oh, lu harus Iya, iya. harus di Nggak, do it lu- proper. lu Tuang kasih. Ini kayak lagi perjamuan kudus nih coach lihat. Bilang cukup kalau udah ya.
Semuanya aja. Oh semuanya? Ini harus manis-manis banget? Iya, harus manis. Oh gitu. Oke. Ntar gue kocok. Udah, stop. Itu gula kan? Iya. Cuma mastiin aja gula kan? Iya gula. Oh dikocok sama dia. Enggak, karena kalau aslinya memang lu dapat banyak gula. Oh. Dan harusnya panas sih. Harusnya Harusnya panas. Pakai bikinnya mau pakai butter, terus ada dikasih butter. Dan harus terus panas-panas dikasih- makannya kan? Harus Iya, panas-panas. panas-panas makannya. Oke. Coba lu liatin dulu ke kamera. Tuh. Kita tes dulu. Ya. Enak kak? Nas, maaf nih Nas, pakai tangan aja nih Nas. Iya nggak apa-apa. Not bad. Lumayan. Coba ya. Kue cubit Belanda. Kue cubit company ya. Company, kita lihat ya. Karena di company masih ada gula dan minyak. Ya udah coba. Lu pikir nggak ada apa-apa di sana? Oke, gue dulu ya. Enak loh. Teksturnya ini kurang padat. Iya. Terlalu banyak air di dalamnya. Ini kurang padat. Tapi dengan campur mentega dengan gula ya rasanya mendekati lah. Mendekati. Cuman sayangnya tepungnya atau apa gue nggak tahu pakai apa ingredientnya untuk bikin poffertjes-nya. Cuman untuk gue teksturnya kurang padat. Oke. Masih terlalu airy. Pak, Di Jakarta tuh di Indonesia tuh banyak restoran jual poffertjes sebenarnya. Dan Iya. bukan restoran Belanda doang. ya. Betul. Gue nggak tahu yang otentik tuh yang kayak gini apa yang lo kasih es krim gitu kecil tuh kan. Buat Ini yang otentik. kayak gini ya. Ya. Bener-bener kampung gitu ya kan, makanan kampung kan. Ini kalau dia tadi berapa nilainya? Dia belum ngasih Belum nilai. kasih nilai. Gue bilang nih 6 sih gue. 6 loh. Nggak kemanisan sebenarnya. Ya. Nggak gulanya. Kemanisan kan? Enggak. Nggak kemanisan. Padahal gue udah kasih semua yang campur. Iya. Tapi setuju teksturnya juga harusnya lebih padat. Sama menurut gue sih kurang apa ya? Harus anget sih, kalau dingin tuh nggak enak. Ya, makan. harus anget, betul. sih makan poffertjes tuh. Iya. Karena kalau dingin aja jadi kayak makan roti biasa aja. Jadi di Belanda itu banyak restoran khusus jualan poffertjes dan pancake. Dua itu. Tapi banyak jenisnya. Jadi lu bisa masukin ham, masukin Sebenarnya apa. makanan Itu Belanda yang paling enak tuh pancake. menurut gue Dutch pancake. Iya. Bisa manis, Tapi bisa asin. yang standar dia pakai Asin kan? maple Pakai maple syrup. syrup. Iya. Terus udah gitu aja. Tapi ya harus panas. Lebih enak kalau di luar dingin kan. Ya. Dalam makan panas, makan poffertjes gitu. But it's acceptable. Ini oke lah. Ini jauh lebih oke, jauh lebih mendekati daripada Yang sebelumnya. kapsalon. Lu kasih nilai berapa? Hanya tadi 6. Gue juga 6. Karena teksturnya terlalu empuk. Ini by the way lo beli tempat yang sama atau beli Tempat yang sama. atau beli depan SD? Tempat yang sama ya. Harganya 52.000. 52.000. Iya. Satu Kemahalan. kotak gitu. Anjay. Mahal. Oke, kalau karena di Payakumbuh dan Indonesia dan di Padang itu jarang makanan yang manis kayak gini atau berbentuk kayak pastry. Ini mendekati pastry kan berarti kan? Itu jarang banget kalau di Payakumbuh. Banyaknya tuh santan, banyaknya yang Ya Padang ya, semua lah. Padang lah gitu. Lamang tapai gitu kan. Gue kasih contoh. Kalau yang mendekati manis tuh pisang kapi. Lu nggak tahu Tahu pisang- gua. Pisang kapi. Pisang bakar kan? Iya, pisang bakar terus di Iya, penyet iya. gitu, kasih susu, kental manis Iya, iya. gitu. Terus apa lagi yang kepikiran gue ya? Apa? Ya yang nggak jarang lah nih modelan kayak karena kan di Padang itu emang banyaknya santan yang begitu-begitu kan. Jadi buat gue cenderung mengapresiasi makanan pastry manis kayak gini. Karena dulu tuh di Payakumbuh nggak ada toko roti kok, Ci. Roti itu cuma roti yang kemasan kayak sari roti gitu loh, dijual di toko-toko kelontong. Jadi nggak ada toko pastry. Sekalinya ada toko pastry, laku banget di Payakumbuh. Tuh gue inget banget tuh. Gue ngantri, padahal roti-roti biasa aja bang. Kayak keju di bake gitu kan, terus ada susunya gitu. Laku banget. Ya gue gak heran sih kalau aku orang kemarin gue kesana aja Riches Factory ngantri sampai jam 11 malam. Kalau pinggir-pinggir jalan gue lihat kayak bagus gue. Gitu. Jadi Agak gue gimana ya? jadi gue appreciate gitu makanan kayak gini tuh buat gue, wah oke nih. Dan ini pertama kali kan gue nyobain ini gitu. Jadi gue Lu kasih nilai berapa? Gue kasih nilai 7. Kalau ini anget mungkin gue bisa kasih 8. Kalau gue Iya, betul. nyobain authentic experience. Kalau anget definitely lebih Iya. enak. Dan menurut gue justru gue happy sama kelembutannya. Karena kalau terlalu keras buat gue itu preferensi mungkin ya. Gue kurang suka gitu. Dan sepakat, gue agak aneh. Tadi Justin udah nuangin semua gulanya, tapi
somehow taste dari gulanya masih pas gitu. Nggak terlalu manis Nggak kan? terlalu manis Iya. gitu. Jadi buat gua mungkin ini adalah makanan Belanda yang paling bisa cocok buat gua. Gua akan memulai dari sini. Nggak, di sana banyak yang lo cocok. Oke. Sosis, Ya. sosis babi. Anjing. Karena nanti kan pas tanggal 14 Juli final Piala Eropa, gua sama Yafet sama Anes kan landingnya ke Belanda dulu. Iya, jadi gua cobain nanti. Jadi gua flight lagi ke Jerman. Anas. Taste wise aja ya. Iya. Enak sih. Nggak terlalu manis, terus ada bateri dikit. Cuman kalau harganya kemahalan sih. Oh, harganya kemahalan. Nih, berarti kalau cewek itu Gue juga bilang kemahalan. iya, kalau cewek itu sangat ini ya, sangat mikirin Sangat price conscious. iya. Maksudnya kalau kayak beli 58.000 kayak kurang worth it gitu. Mungkin kayak harganya, tapi kalau di restoran sih ya masih gituan sih. Ya, karena ini harga restoran dan Iya. kita nggak tahu bentuk Iya, restorannya siapa tahu kayak restorannya apa. emang Bagus, mewah iya, gitu. gitu. Kalau restoran emang segituan sih. Cuman Ya, kalau iya betul, kalau restoran iya. segituan. Kalau bukan restoran gitu, kayak misalnya tempatnya biasa aja, mungkin kalau 58.000 kemahalan sih. Kalau kamu bandingin sama kue cubit Indonesia, kue tetek yang ada di SD yang warna hijau tuh, ya, atau enggak kue cubit yang melting. Kue cubit sama kue tetep beda aja. Iya. Beda itu. Aduh. Iya, kan sama gitu loh. Beda kue, weh. Maksudnya ya lagi. Gue beda. Gue udah mau percaya. Ternyata dikadalin. Sekarang gue tahu gue sering dikadalin sama dia. Sebenarnya Enggak kalau- jajanan SD lah, jajanan SD yang kamu bisa request gitu. sebenarnya kalau taste aku lebih suka ini sih, soalnya aku nggak terlalu suka yang manis-manis. Kalau kue cubit kan manis banget ya. Yang ada coklatnya. Iya, kayak ada- lengket gitu kan kayak. Ya meleleh-meleleh deh. Nah, Iya, ini kalau ini kayak lebih bisa dimakan banyak kayaknya, soalnya nggak terlalu manis. oke. Jadi kamu bisa makan lebih banyak ya. Gitu. Nah, Oke. agak Nilai gurih-gurih. berapa? Kalau dari taste wise, aku suka sih nggak terlalu manis, 7 kali ya. Tuh, sama sama gua Ya, dia. cuman bagus. harganya agak mahal. Tapi kalau restorannya bagus ya emang Iya, segituan emang sih. Ya, itu karena lo bilang namanya Poverjas. Bilang kue cubit nggak 58.000 kan? Iya bener. Branding aja. itu. Branding Iya. aja. Ini kayak mini gitu, pancake gitu. Mirip banget. I wonder malah jangan-jangan kue cubit itu inspirasinya dari Poverjas. Menurut jadi gue sih sih, mirip bisa banget. jadi. Tapi ini kayak mini pancake terus kayak ada rasa-rasa gurihnya gitu. Ya ini harusnya ini too flat. Harusnya lebih tebel. Oh, Iya harus lebih tebal. Harusnya begini bentuknya. oh, ini kayak mini pancake. Ya. Ini terlalu Flat. terlalu flat. Ya tuh dia tadi recap dari Gue belum kasih nilai. udah lo kasih tadi. Berapa? Nggak tahu, gue juga nggak tahu nih berapa. 6 lo bilang Enam tadi ya? sama Enam, Pange. enam. Iya. Itu dia kita nge-recap makanan Belanda ya. Hari ini kita menjadi Justin. Memang cukup depressing sih makanan Belanda kalau Iya sih, aku ini bener ya. memang. Iya, iya. Inilah yang Inilah. Ini gak ada Belanda. inilah yang membuat VOC berlayar. Iya, Nusantara gara makanan Enggak, begini. lu bayangin makan kayak gini setahun. Wah, anjir. Ini maksud gue. Udah lu kasih makan yang berbeda dengan aslinya langsung dibully. Atau enggak ya? Orang Belanda nih kan makan ya kan. Bener, kan. Kenapa kita makan gini tiap hari ya kata dia kan? Harusnya kurang cengkeh kata dia. Ayo kita cari cengkeh. Rame-rame mereka tuh. Stres lihat makan ginian Iya, kan. anjir. Ini bukan makanan Belanda kampret. Beda banget. Coba lu bayangin ya. Suasana pegunungan Payakumbuh. Payakumbuh. Anjay. Makan nih ya. Iya. Rendang. Anjay. Ayam pop. Iya dong. Iya, iya. Ih, gila enak banget ini negara Kalian kita lihat ya, gitu aja. kalian tahu kalau udah mulai fitnah, ya, mereka bersekongkol. VOC nih Belanda. Iya, emang ternyata Betul. itu udah. Oke, next. awal. Kita tes es seldri. Ah, ini paling Seledri. males gua anjir. Seledri. Gua paling males kalau di Brokot tuh kalau minuman anjir nih. Mas, seleri dijadiin. Gue suka minum loh by the way. Sehat-sehat. Es seledri itu, lo tau gak buat apa? Ini cocok buat orang tua sebenarnya. Serius beneran. Gue definitely Nurunin nggak suka ini. makan es. Nurunin darah tinggi ini. Pange nggak dapat gelas. Enggak ini, Oh, itu ada tuh. udah cukup. Gua tuangin dulu. Thank you. Nah, tuh buat Anas. Lu Dikit suka aja. kan? Deh. Kasih kali banyak deh. Enggak beneran. Nggak Ini usah tuh dihabisin nggak apa-apa, Nas. Oke. Anjir, Enak tau. Baunya tuh. anggap aja makan kuah bakso. Anggap aja makan kuah bakso tapi beneran. baunya emang kayak kuah bakso sih. Anggap aja makan kuah bakso. Si anjing nih tiap kali minuman nih emang sukanya yang aneh-aneh anjing. Lo ada yang darah tinggi nggak di sini? Nggak ada darah tinggi ya? Not my taste. Nggak, kalau lo darah tinggi, kolesterol, lo abis makan minum ginian. Gitu, Coach.
Kayak obat. Coach. Lu tau nggak? Kamu sering lihat nggak mama kamu maskeran? Maskeran itu yang ditempel-tempel. Heeh. Nah, itu anggap itu diambil Dijusin. dijusin tuh rasanya kayak gitu anjing. Gue inget mak gue anjing lagi maskeran yang sampai ada Itu totol-totolnya pakai itu. timun, bego. Iya itu anjir. Nikmatin aja. Ini kayak gini anjir. Bottom up, sampai habis lah. Motong apa anjing? Nah, kalau gini pertanyaannya beda. Di segmen minuman sama si tuh kan. Enaknya campurnya apa, Bang? Enak apa? Iya. Enggak, ini kan buat anti darah tinggi, jangan dicampur-campur. Oh, jangan dicampur. Emang beneran. Gue tuh kalau dulu tiap kali ke Solo kan suka diajak makan kambing ya. Nggak ada pilihan kan gue, makan kambing lah. Habis makan kambing pusing kan. Dikontrol mah pakai ini, pakai seledri. Jadi kalau lo darah tinggi gitu, terus lo Bukan pakai air kelapa. lebih efektif. Biasa anti detox itu Lebih efektif pakai seledri. Enak sih. Ya bayangin aja minum kuah bakso gue bilang. Ya nggak? Mirip kan rasanya kan? Gue nggak ngerti sama jalan pikirannya dia. Parah banget tuh. Enak ini. Enggak, Gue nggak. gue kasih angka 3. Ini not my thing. Anas berapa? Aku suka jus sih. Cuman biasa kalau seledri aku jus sama buah lain. Sama apa? Oh, dicampur Sama lagi. nanas. Lebih Tapi kalau manis kayak kan gini pakai doang- Iya. nanas. Ini boleh gue habisin nggak? Boleh, silakan. Silakan. Kalau- Bang. kalau Yang ini aneh doang, sendiri ya. Ini doang aku nggak yang suka banget juga sih. Tapi kalau campur nanas kan manis ya. Iya. Cuman ini kan khasiatnya bagus banget. Jadi ya dipaksa juga minumnya. Kalau kamu harus kasih nilai berapa? Rasanya doang. Nah, 1 sih. Enggak, 2 lah. oke. 2. Apakah akan menjadi minuman yang akan kamu minum on a Ya pasti enggak kalau 2. Nggak bisa kalau kamu habis kayak Pange bilang tadi habis makan kolesterol, kamu akan makan ini. Oh, aku jadi sering minum jus. Oh, sering. Tapi aku nggak seledri pure gitu, aku campur Nggak, nanas. kalau jadi seledrinya doang akankah kamu coba? Oh, mungkin nanti iya kalau udah terbiasa. Kalau campur nanas gue kebayang pasti enak. Enak. Iya. Nggak usah pure dong. Enggak. Pure blood. No. Pure-purean. Terus kayak abis minum jus tadi kayak mulutnya kayak bau-bau abis makan bakso, Nah, bener. itu. Bikin gak nyaman itu kayak hah. Nah, kan Kayak kalau kayak kelinci habis makan di taman Iya. gitu. Makan hijau-hijauan. duh, Kayak nafasnya kayak iya. Nggak nyaman nggak sih kalau misalnya apalagi ada pasangan gitu kan Iya. habis minum itu kayak gimana mesti sikat gigi dulu. Enggak tergantung pasangannya. Anjay. Oh ini enaknya pakai ram. Loh, kan udah nemu sama Mulai. Pange. Agak mirip Mulai, kayak udah bisa mulai. jadi minyak kolada gitu coy. Mulai. Ya gua enggak sih ini enggak banget, tapi kalau for the sake of apa Health. ya, unbiased menurut gua level teh pedas tuh di bawah ini. Teh pedas tuh anjing banget ya, Iya. Boy. teh pedas apa sih? Wah, itu anjing. Wah, itu anjing. Teh parah dikasih itu. apa? Itu parah banget. Teh dikasih teh yang cabe. pedes. Dikasih cabe. Teh dikasih cabe. Teh tawar gitu. Es teh, es teh. Iya, es teh. dikasih cabe. Wah, itu parah banget Itu tuh. parah banget tuh. Satu, nilai 1. Iya. Lu berapa tadi? 3. 3. 4 lah gua. Masih bisa gua proses walaupun Bisa gua nggak diminum suka. tapi baunya bikin Ah, satu. Baunya kayak nah. Nih coba nih. Lu- Ini di atas 7 nih si anjing. Lu gitu 8 sini. pasti. Apa? 10 nih. Tuh kan anjing. Tai banget kalau soal minuman. Salut mi familia. Anjing. Habis kan? Ya itulah dia Enggak. segmen ngunyah di episode kali ini diawali dengan makanan Belanda ditutup dengan jus seleri gitu ya. Dimana ya, seperti biasa hanya Pange yang relate dengan minuman-minuman ya. Yang lain sih nggak yang relate ya. Karena dia tahu campuran apa yang tepat untuk setiap minuman ini. Berikutnya kita tentunya akan mengadu lagi kesaktian kita karena sekarang adalah penentuan dari apakah Coach Justin akan tersenyum manis minggu ini atau dia akan menghilang dari peredaran seenggaknya seminggu. Iya. Oke, di segmen Cenayang. Oke guys, kali ini kita udah di segmen Cenayang. Kita mau tebak-tebakan siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal pakai kostum-kostum aneh di minggu depan. Oke, pertandingan yang pertama. Langsung disebut gak? Iya, sebut. Oke, kira-kira siapa yang bakal menang? Brighton versus Manchester United Premier League. Lu dulu. Imbang. Lu? Manchester United. Ya iyalah lu nanya dia mah nggak mungkin jawabannya beda. Gue Manchester United. Ah, anjing.
Aduh, ini lagi tim gua, bangsa. Oke, next. Bologna versus Juventus, Serie A. Hanif. Juara Coppa Italia, coy. Gila, juara Coppa Italia Bologna lah, anjay. Anjir. Nggak bisa diharapin anjir Bologna, udah Bologna. Ini match berapa sih ini? Terakhir. Oh, terakhir juga sama? Terakhir ini. Dua-duanya udah lolos Liga Champions. Iya. Ya. Jaga Mota kan ini kan. Gara-gara kemarin Roma kalah. Iya. Jadi Bologna sama Juve udah sama-sama lolos, confirm. Bolonya. Gue juga Bolonya. Gue seri. Main aman anjing, males banget. Ah, ini lagi anjir. Males banyakan Ligue 1 sekarang. Oke. Match yang ketiga. Toulouse versus Brest. Liga 1. Ligue 1. Ligue Oh, 1. Ligue Fransai. 1. Brest. Toulouse. Tulus. Ikutan gue kampret. Brest itu Harusnya Pancasila jawabnya terakhir. main di Champions League kan? Next season main Champions League. Ih, nggak apa-apa. Kan gue ngikut dia aja ya kali ini. Yang cetak gue siapa? Thijs Dallinga. Belanda. Iya. Tahu Belandanya doang. Wih, anjing. apa lagi nih? Ini apa anjing? Oke, yang keempat. Ada Carlos Amanucci versus Club Deportivo Universidad Cesar Vallejo. Ini Peru Primera Division. Anjay, Liga Peru. Lu dulu. Lah, kenapa gua dulu? Ya kan gue udah. Pange dulu, Pange. Gua Gua baru lu. Ya. Oh, gue tetap selalu sama. Kalau lo nggak tahu, tuan rumah. Carlos Amanucci. Si. Oke, gua. Karena ini panjang namanya, gue pilih. Ini, ya. Club Deportivo Universidad Cesar Vallejo. Anjay. Gue. Seri. Carlos Manucci itu kayak 17, Deportivo Universidad 12. Iya, seri. Ya, nggak apa-apa. Bener, 17 di kandang, Ya, seri. oke. Oke, next. Next. Wah. Anjir, ada ini. Ntar dulu, ini apaan nih? Maksudnya ini liga apa udah selesai? Coba bacain dulu, Oke. Tasya. Persib Bandung versus Bali United. Liga 1 Championship Series. Satu-satu leg pertama. Ini yang diukur leg 2-nya kan? Iya. Ntar dulu, ini apa sih? Kan championship dia ada lagi satu dia. Ada Home and away. playoff-nya dia. Oh, ini playoff. Iya, home and away. Kita udah nggak ada yang nonton Ligue 1, lu udah tahu. Justin mana nonton Ligue 1, gua Ya, mana nonton match Ligue 1. pertama di Bali 1-1. Ini mainnya di mana? Di Persib? Ya tuan rumah lah, Persib Bandung. Persib Maung Bandung. Indonesia, Persib ini Indonesia, Maung Bandung. guys. Persib Ini Maung 90 menit ya? Bandung. 90 menit. Gue bilang seri. Oke. Ya, Udah. 5 aja kan? Habis. Habis, oke. Gimana Nas? Kamu feeling minggu ini siapa yang menang di antara kami bertiga? Minggu lalu kan udah kelihatan yang pakai kostum lucu siapa? Kayaknya Coach Justin karena dia itu kayak yakin dengan pilihannya. Jadi dia selamat nih. Jadi dia selamat menurut kamu? Emang dia pernah kalah? Sekali. Selama Dari- episode ini tayang, Udah berapa episode? udah berapa episode sih kita? 8 episode. Oke, jadi kan itu apa? Lu berapa kali? 4. Gue udah berapa sih? 4 ya? Lu 3. Sama kayak 4. 4. Ya berarti win rate-nya paling tinggi kan Coach Justin. Iya. Oke, Coach Justin. Nah, terus yang pasti pakai kostum lucu siapa menurut kamu? Yang paling banyak kalah sebelumnya siapa? Ya, Sama. masih imbang nih aku sama Pange. Tadi yang paling beda kayaknya. Ya Allah. Tadi saya pilihannya beda sendiri. Iya, bener. Gue setuju. Iya. Dia next week dia yang kalah. Enggak, gue keyakinan gue beda, Nas. Justin yang kalah. Gitu. Oke, kita lihat. Gue ya, guys. juga Justin sih. Tapi kita tiap episode juga kita yakin Justin yang kalah, tapi dia menang terus kan soalnya Kita kan. yakin gak sih? Iya, itu? makanya. Pengennya kan. Ya oke. Kalau gitu silakan Anastasia Kosasi ditutup show-nya. Oke, thank you guys. Ada panggilannya gak kalau yang buat nonton apa gitu? Enggak ada, bro. Nggak ada. Browers. Enggak ada, bro. Oh, gak ada. Bro. Bro. Bro, oke. Thank you bro yang udah nonton. Kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah minggu depan. Oke, thank you semuanya. Bye. Gitu aja. Ya. Bye.